Pas dia buka nih pintu, ada perempuan bang, lagi duduk di atas kasur lagi mainin rambut ini. Dia pikir tamunya belum check out bang. Kak maaf kak, udah waktunya check out. Dia ngomong gitu kan. Pas nengok itu mukanya rata bang, dia bilang gitu. Rata? Rata bang. Jadi ini ada kaca madepnya ke kasur bang. Kaca di dalam kamar nih madepnya ke kasur. Nah belakangnya itu tuh kayak ada space lah gitu. Akhirnya gue masangin spray gitu. Nah di situ pas gue lagi nyapu, gue nengok ke kaca gitu. Di belakang ada yang lagi mainin rambut begini bang. Bisa di kaca itu lihat? Iya, gue langsung teriak di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu kerja di salah satu apartemen yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, ini kisah baru-baru banget ya sob. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Bogi bang. Bogi? Iya. Oke, Bang Bogi. By the way, Bogor di mana Bang Bogi? Bogor Barat bang. Di mana tuh? Jasinga. Jasinga? Oke, sapa dong Bang warga Jasinga. Jasinga digoyang. Mantap. Oke, ini kejadian tahun berapa nih Bang Bogi? Ini kejadiannya tahun 2022. Oke, bulan 2022 November ya. Mungkin nama apartemennya kita nggak sebutin ya Bang ya. Karena kita bahas masalah horornya. Tapi apartemen ini masih beroperasi Bang? Masih bang. Sampai sekarang? Masih. Oke, tahan dulu Bang Bogi ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misi sini. Oke, cari posisi serban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana nih Bang Bogi, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi waktu pas tahun 2022, itu tepatnya bulan November bang. Oke. Nah, gua nih lagi nganggur. Gua nyari kerjaannya tuh di Facebook bang. Akhirnya gua dapat singkat cerita gua janjian di suatu tempat. Akhirnya dijemput dah tuh sama si bosnya lah. Nah kebetulan waktu pas gua masuk nih, itu udah ada 2 karyawan sama gua jadi 3. Cuma 3? Iya, cuma 3. Maksudnya lantai 16 cuma 3 orang karyawan ya? Iya. Jadi itu modelnya tuh gue tuh bukan kerja sama perusahaannya. Jadi tuh dia punya penyewaan lah, buka penyewaan kamar. Buka penyewaan kamar. Itu cuma ada 20 kamar lah, 3 orang. Lu bagian apa tuh waktu itu Bang? Housekeeping bang. Housekeeping, yang bersih-bersih ya? Iya, bersih-bersih. Pas gue sampai situ gue perkenalan lah tuh. Akhirnya gue kagak langsung kerja bang di situ bang. Cuman suruh ngeliatin dia doang gitu, kayak dicontohin lah kerjanya kayak gimana. Nah singkat cerita udah malam gue suruh istirahat sama kawan gue tuh. Oh iya di situ bang kebetulan ada mes nih. Oke. Mesnya di lantai 16. Oh lu tinggal di mes? Tinggal di mes. Di masih satu apartemen situ? Iya, mes di satu apartemen situ. Gue istirahat lah di situ bang. Kebetulan waktu itu udah malam juga kan. Besoknya gue kerja aktivitas kayak biasa lah. Belum ada yang aneh-aneh gitu ya kan. Waktu pas gue kerja 8 hari lah. 8 hari nggak lama temen gue keluar bang. Jadi itu dia alasannya orang tuanya sakit lah. Nah terus nggak pulang-pulang lagi bang. Oh resign? Iya nggak balik-balik lagi ke situ. Terus sisa berapa lu? Sisa berdua doang lah tuh gua. Iya, tadi awalnya bertiga. Yang tadinya bertiga itu 3 shift. Sekarang cuman berdua. Oke. Jadi cuma 2 shift. Jadi itu gua gimana enaknya ya udah 12 jam aja. Dari jam berapa tuh shift 1?
Nah, shift 1 tuh kebetulan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke. Shift 2 dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Oh. Kebetulan waktu pas baru dibikin shift itu nih, peraturan shift itu ya kan 2 shift. Gue kebagian shift siang bang. Kerja dah tuh sampai jam 12 malam. Akhirnya pergantian shift dah tuh bang. Pas pergantian shift, gue istirahat dah tuh. Istirahat dong, kayak ngerokok lah gitu. Ngerokok di apartemen. Nah, nonton TV. Nah, akhirnya jam 1-an gue ngantuk dong. Pas itu nih, TV gue matiin lah. Nah, terus gue tidur dah tuh. Tiba-tiba jam 2-an waktu itu, gue ingat banget jam 2-an. Tiba-tiba TV tuh nyala dengan volume yang kencang bang. Langsung gede gitu. Iya langsung. Kayak, nah terus suaranya renyak gitu lagi. Gue tetap positif thinking, perasaan yang tadi gue taruh di situ ya kan lemot. Gue juga kaget di situ bang. Langsung gue bilang kesenggol kali, ketindihan gitu, tindihan badan. Akhirnya gue matiin lagi dah tuh. Gue matiin lagi. Cuman gue masih yang kagak mikir yang aneh-aneh lah gitu. Nah terus gue juga masih kagak mau buka omongan sama kawan gue ini. Di mes itu ya. Takutnya kan kalau misalkan gue buka omongan, dia takut, gue juga takut gitu, mah jadi sama-sama takut gitu. Udahlah gitu, masing-masing dulu. Pas jam 12 siangnya, pas kebesokannya nih, gue kerja. Alhamdulillah aktivitas lancar-lancar aja bang. Jadi kalau tugas housekeeping itu gimana sih bang di sana itu? Oh ya, housekeeping tuh jadi tuh modelnya kalau misalkan ada tamu yang check out, kita langsung buru-buru beresin. Oh, ya. Beresin Kayak spray kamar. kayak gitu ya? Iya, pasangin spraynya, ganti spray, nah terus semprot gitu, ngepel, nyapu. Udah sih gitu dong. Cuman kerjanya sih cenderung nyantai ya bang. Kerjanya cenderung nyantai. Tapi lebih baik standby ya? Iya, standby. Oke. Gitu. Akhirnya nih, singkat cerita, pergantian shift lah. Gue yang tadinya shift siang, shift malam nih bang. Kebetulan bang, waktu itu jam 3. Jam 3 malam. Dia tiba-tiba nelpon gue bang. Gue lagi beberes lantai 5 waktu itu, di lantai 5. Nah terus dia nelpon, gini lu gimana sih? Kalau misalkan masuk ditutup lagi, nanti kalau ada barang hilang gimana? Nah gue ngomong dong, barang hilang gimana sih maksudnya kan? Gue juga gak ngerti gitu kan. Ini lu masuk kagak ditutup lagi pintu, lu ablak aja gitu. Gue bilang gue kagak naik-naik ke atas. Oh ya, gue belum cerita ya. Jadi nih kalau misalkan gue tidur nih bang, di apartemen, di mes, maksudnya gue jarang ada yang nutup pintu, takutnya ada yang mau buang air kecil, ada yang mau buang air, atau ada barang yang ketinggalan gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan gue tidur nih, gue buka aja gitu. Maksudnya nggak gue kunci gitu. Iya. Pintu nggak gue kunci. Nah akhirnya nih dia marah-marah kan tuh, gue bilang. Akhirnya dimatiin sama dia. Nggak lama dia nelpon lagi bang. Nelpon lagi, ketemuan di bawah gue di kantin. Akhirnya gue ke bawah dah tuh kantin. Nah terus dia ngomong gini, lu serius gak masuk kamar? Gue bilang gue serius bang, gue bilang gitu kan. Dia langsung kayak mukanya kayak sawan gitu bang. Nah sawan. Nah akhirnya pas dari kejadian itu dia kayak yang kagak mau banyak ngomong. Tiba-tiba dia kagak mau naik ke atas lagi bang, kagak mau ke mes lagi. Nah terus? Dia tidur di musola bang akhirnya. Wih gila. Kebetulan di bawah dekat resepsionis tuh ada musola bang. Jadi lu sempat tanya, lu kenapa nggak berani ke atas gitu? Enggak, dia juga maksudnya kayak yang udah diem gitu, kayak pucat lah, tiba-tiba kayak mukanya berubah. Akhirnya dia nggak mau naik ke atas. Nah singkat cerita nih, gue pergantian shift lah. Dia siang masuk, gue keluar. Gue istirahat gitu. Gue istirahat, nah terus jam 3 nih. Jam 3 pagi atau? Jam 3 sore. Oh. Jam 3 sore dia naik. Dia nanyain, Gi, spray udah lu beresin belum? Gue bilang, udah. Lu taruh mana? Gue bilang, gue taruh di lantai 5. Spray lantai 5, gue taruh di lantai 5 bang. Nah dia bilang kagak ada tuh, dia bilang kagak ada. Dia udah ngecek di lantai 5 nggak ada. Akhirnya gue bilang cek lagi. Pas dia cek lagi ada tuh kebetulan. Pas selang 2 hari nih bang, dia mesti shift siang bang. Nah terus gue shift malam nih. Dia ngomong kalau spray tuh abis tidur tolong rapihin lah gitu, maksudnya biar enak. Pas gue masuk nih jam 1. Jadi nih pas pergantian shift itu gue kagak langsung masuk ke kamar bang. Gak langsung masuk ke kamar tuh, gue nyari makan dulu gitu, nyari makan. Langsung lah baru gue masuk ke kamar jam 1 siang keadaannya. Nah pas abis itu nih bang, gue ngeliat kamar acak-acakan bang, kayak spray di mana gitu. Kagak karuan lah acak-acakan, nah terus banyak jejak kaki, lumpur juga. Akhirnya nih pas jam 2:30 lah dia naik ke atas, ngambil casan apa kalau nggak salah. Terus gue nanya, lu gimana sih gitu, sambil bercanda bang nanyanya. Kalau abis tidur kagak dirapiin lagi. Sumpah gue rapihin kok.
Oh ya udah, gue juga kayak yang kagak mau banyak ngomong lah, biarin lah masalah kecil. Pas malamnya nih bang nih, malamnya kebetulan kan udah ganti shift nih. Pas malamnya itu jam 1-an bang. Jam 1 apa nih? Jam 1 malam. Oke. Pas shift gua, pas masuk shift gua. Nah terus ada cewek bang ngebut bang naik motor bang. Naik motor ngebut, tiba-tiba nyetandarin motor, langsung ngejoprak bang. Ngejoprak jatuh gitu. Iya langsung ngejoprak, nggak tahu pas dideketin nih kesurupan bang. Oh, gimana tuh kejadiannya? Di depan resepsionis di bawah, di depan kantin. Pas dia kesurupan tuh ditanyain lah tuh sama si security, lu kenapa gitu. Nah yang jawab tuh bukan dia, ternyata makhluk yang ada di badannya. Apa yang masukin dia. Kata si makhluk itu, dia ngomong, saya suka sama anak ini, wangi. gue sih ngedengernya kayak gitu. Nah terus nggak lama juga kejadian kesurupannya, nggak lama langsung dikeluarin tuh. Kebetulan security-nya juga bisa lah, orang bisa dalam hal kayak gitu ya kan. Nah akhirnya ditanyain lagi nih sama si security itu, ditanyain kenapa sih bawa motor ngebut-ngebut. Dia bilang nanti kecelakaan gimana ya kan. Nah terus si perempuannya ngomong, orang saya diikutin kok sama perempuan. Jadi tuh dia lagi bawa motor nih bang, pas dia lewat pohon bambu katanya ada yang terbang bang, ngikutin dia bawa motor di belakangnya persis nih. Oh, akhirnya dia ngebut. Gila. Pas nyampe ngejoprak. Oh, langsung kesurupan. Iya kesurupan. Nah dari situlah bang, gue juga kayak yang mulai down lah dari situ. Gue bang, bisa gini banget kan ya. Akhirnya nih dia langsung naik nih buru-buru ke atas, naik ke atas. Nah selang seminggu nih gue lihat dia pindah bang. Pindah apartemen. Pindah tempat tinggal. Dia pegawai atau penghuni bang? Dia mahasiswa bang. Oh, berarti penghuni ya? Iya penghuni. Mahasiswa. Nah kebetulan nih ya emang dekat kampus juga kan. Dekat kampus Ramayana di Bogor lah. Pas dari situ nih gue singkat cerita shift siang lah. Shift siang, di shift siang itu kebetulan seminggu itu yang aman-aman aja lah gitu. Nah terus pas terakhir shift siang nih gue nih, tepatnya 7 harinya lah, kan seminggu nih shift siang. Pas hari ke-7 shift siang, gue mau ke kamar lah bang. Pas gue mau ke kamar, tiba-tiba nih ada perempuan belok ke tangga mati. Oh iya gue belum cerita. Jadi ini tepat banget depan kamar gue nih, di lantai 16. Depannya tangga darurat bang. Berfungsinya cuma kayak ada emergensi doang gitu, kayak gempa. Berarti nggak ada orang bolak-balik di situ. Seharusnya, kecuali yang buang sampah. Gue sering nemuin gitu kayak orang buang sampah. Saking malasnya buang sampah ke tempat sampah, kan tempat sampah samping lift ya. Dia malas buang sampahnya ke tangga darurat. Nah tadinya gue pikir juga itu orang mau buang sampah nih. Gue pengen samperin, soalnya kan gue nih yang suka kebagian bersihin gitu kan. Pas gue belok nih ke tangga darurat, gue bilang, gue celingukan tuh. Nggak ada bang. Maksudnya? Nggak ada itu orang, yang cewek yang gue lihat pakai baju putih gitu, kayak baju tidur gitu. Awal lu lihat ada? Ada, jelas. Lagi ngapain dia? Jelas banget, dia di depan gua. Nah terus gue di belakangnya. Kebetulan nih waktu pas dia hilang nih, gua langsung buru-buru ngedor-gedor kamar nih bang nih. Di dalam kan ada temen gua nih yang shift malam. Dia bilang, lu ngapa sih kayak orang lihat setan aja. Nah terus gua agak mau ngomong dah tuh bang, dalam hati gua emang bener kan. Nah terus pas abis kejadian itu nih, gue kepikiran dah tuh pas kerja. Sama kerja itu gue kepikiran. Pas singkat cerita nih, shift malam, akhirnya nih tukeran shift lah. Nah pas tukeran shift, gue lagi tidur nih bang. Gue lagi tidur itu kejadiannya jam 3:30 sih, 3:30 malam nih bang nih. Gue nggak dengar suara sendal keplek yang dipakai cewek, tahu kan? Nah lewat depan kamar gue bang, bolak balik, tepok. Berhenti nih, berhentinya tuh pas banget depan pintu kamar gue. Gue ngabarin temen gue dong, lu di mana? Lu depan kamar, gue bilang gitu. Dia bilang kagak gue lagi di lantai 6. Kawan gue ngomong gitu. Akhirnya pas gue habis ngabarin kayak gitu, gue kayak yang buru-buru selimutan lah gitu tidur. Gak lama nih, suara itu jalan lagi bang ke arah sono ke pojok, kayak bolak-balik gimana sih. Setelah itu alhamdulillah azan subuh bang, itu suara itu hilang. Tapi lu nggak ngeliat ke depan siapa itu? Enggak bang, gue kagak berani gitu. Pas kejadian itu nih, seminggu kemudian gue yang tadinya udah shift siang, gue shift malam kan. Udah dah tuh gue kerja sebulan di situ, kerja sebulan gajian. Nggak lama kawan gue nih resign bang. Yang satu lagi nih? Iya yang satu lagi nih. Gue nanya dong, lu kenapa resign? Nggak beres. Dia gini-gini, sambil bilang nggak beres.
Dia kagak banyak ngomong lagi, langsung cabut gitu bang. Pas dari kejadian dia resign, gue sendirian dong bang, otomatis. Sendirian lu ya? Nah terus gue ngomong lah sama bos gue, ini gimana kalau misalnya saya sendirian, mas saya nggak sanggup lah gitu kan. Terus bos gue ngomong gini, sabar nanti saya cari penggantinya. Akhirnya pas dia ngomong cari penggantinya, ya gue sementara lah gitu, seminggu sendiri nih bang. Gila, sendirian lu? Kerja berapa jam itu? Gue sih matokinya pokoknya jam 12 malam istirahat. Nah terus kalau misalkan yang check outnya di atas jam 12 malam itu dikerjanya besok aja pagi gitu. Iya. Nah kebetulan waktu itu ada check out bang, di lantai 12. Itu kejadiannya jam setengah 12 malam bang, di lantai 12 check out bang. Nah gue kan langsung buru-buru nih bang ya, langsung buru-buru ngerapihin gitu. Pas gue buka pintu bang, ada suara orang ketawa bang, perempuan ketawa, suaranya ngegema gitu seruangan. Gue panik, gue langsung lari lah ke bawah. Gue pencet-pencet lift nih, akhirnya gue lari ke bawah. Gue minta tolong sama security, pak temenin gitu, temenin. Akhirnya dia temenin. Pas ditemenin sama dia, pas dia buka nih bang, kayak ada angin, gimana sih, angin keluar ber gitu sampai rambut gini. Langsung dia geleng-geleng, yaudah cepetan beresin tuh, gue tunggu sini gitu. Gue sambil ngomong, sambil beresin nih, sambil ngomong gini bang, pak, sambil bentar-bentar bilang pak, dia ngomong gini, jangan bawel lah pak, dia ngomong gitu kan. Pas dia ngomong jangan bawel nih bang, langsung lah ke bawah barang-barang. Nah terus dia ngomong, lu emang tadi kagak ngeliat deket balkon, kata si security itu. Kagak ada, gue bilang gitu. Serius lu kagak ngeliat? Iya serius, gue bilang gitu. Nah security ternyata ngeliat bang. Apa yang dilihat? Ngeliat perempuan. Rambutnya panjang diriap, segini nih rambutnya nih. Gue bilang serius pak, jangan nakut-nakutin, demi Allah teing. Maksudnya kalau bahasa Indonesia demi Allah gitu, bilang gitu kan. Sumpah. Nah akhirnya gue dari situ udahlah, kamar itu nih pas dari kejadian itu gue kagak mau bang. Kalau misalkan itu kamar nih udah lewat dari jam 10 gitu, di lantai 12 itu gue kagak mau kerjain, mendingan besok aja gitu gue beresinnya gitu. Nah akhirnya gue bete kan sendirian. Nah gue ajak lah bini gue bang. Oke, bini lu ngapain tuh? Gue ajak bini gue tinggal di situ gitu. Oh di mes itu? Di mes itu kan kebetulan nggak apa-apa ya. Iya. Gue jadinya berdua dong di mes. Nah terus, nah pas gue kerja dia diem aja gitu di kamar. Bini lu ini? Diem aja, paling dia kayak turun beli makan ke kantin. Adalah selang 4-3 hari lah. Gue kebetulan waktu itu emang lagi nggak bisa tidur lah gitu ya. Gue begadang dah tuh bang. Kebetulan rokok gue habis ya. Rokok gue habis nih. Nah kan yang jual warung rokok nih, di situ cuma sampai jam 10 malam doang bang. Akhirnya gue jalan dah tuh, nyari ke jalan raya tuh. Pas pulangnya gue kebelet kencing bang di jalan bang. Nah terus pas banget kebeletnya, pas banget yang si cewek itu ceritain tuh, yang sebelumnya kan gue cerita tuh. Yang cewek Iya, jatuh dari motor itu? Iya, di pohon bambu ngeliat itu. Okay. Nah gue kebetulan pas kebelet kencing di situ bang. Pas gue kencing, gue maksudnya dikebelet banget lah gitu. Iya. Gue maksain dah tuh bang kencing. Tandarin motor. Pas gue mau jalan bang, motor nggak hidup lagi bang. Maksudnya? Motor gue starter, gue selak kagak hidup lagi. Gue dorong-dorong sampai situ, sampai apartemen. Gue kan jaraknya juga lumayan jauh, adalah 100 meter lah. Gue dorong-dorong. Nah pas nyampe situ, gue diketawain dah tuh sama security. Lu kenapa dorong-dorong kayak motor jelek aja? Dia bilang gitu kan. Gue bilang ini motor mati pak. Emang lu ngapain tadi pas lewat situ? Saya buang air dulu bang. Coba nyalain lagi, nyalain ulang. Akhirnya pas gue nyalain, nyala bang. Motornya itu? Motornya nyala lagi pas di apartemen. Terus? Itu kenapa bisa mati motornya? Nggak tahu. Apa motor lu bermasalah? Enggak sih. Ganti oli lancar gitu. Iya, kebetulan itu juga. Sebelumnya nggak pernah mati kayak gitu? Nggak pernah. Kebetulan itu juga motor pentaris. Motor pentaris dari si bos gitu. Senyum dia tuh security-nya cuman kayak gitu. Dia bilang, lain kali numpang gitu, permisi. Oke pas siap gitu. Pas dari kejadian itu gue sakit lah bang, seminggu. Pas gue sakitnya anehnya nih, pas gue dicek ke rumah sakit, si dokter
ngomong katanya cuman kecapean aja gitu, baik-baik aja gitu. Iya. Cuman perlu istirahat. Nah terus yang gua rasain nih kayak yang bener-bener susah bang, mau buang air kecil aja gitu misalnya, dibopong sama bini gua di kamar. Bener-bener drop banget ya. Drop parah. Iya, terus. Nah akhirnya bini gua kebetulan nelpon abah gua, akhirnya disuruh pulang bini gua akhirnya pulang nih bawa air. Iya. Nggak tahu lah air apaan, cuman pas habis gue minum air itu selang sehari lah, nggak sampai 2 hari gue udah sembuh lagi, mendingan langsung alhamdulillah aktivitas lagi nih bang nih. Aktivitas lagi nih, cuman pas gue aktivitas itu pas baru banget gue aktivitas itu jam 3 bang. Pas gue lagi aktivitas nih jam 3 malam, bini gue tiba-tiba nelpon bang, nangis. Yang kesini, dia bilang gitu. Kesini yang, gue bingung dong, ada apaan sih? Nah terus dia bilang, udah kesini aja sambil nangis. Gimana sih kayak orang ketakutan gak karuan. Nah terus dia bilang, lu yang tadi masuk ke kamar mandi nggak? Gue bilang, gue dari tadi di bawah aja. Gue bilang, gue kagak kemana-mana. Cuman yang tadi dia ngeliat nih bang, ada gua masuk ke kamar mandi. Nah terus lama nggak keluar. Dia penasaran dong, diketok tuh sama dia bang. Ada kali kata dia setengah jam gitu. Pas dia penasaran dibuka, kagak ada orang bang. Nggak ada orang. Gila. Nah dari situ bini gua kayak yang mulai parno lah gitu, ditinggal di kamar sendirian. Akhirnya nih gue juga takut nih bang. Kebetulan dari situ gue takut. Nah terus jadinya setiap malam nih gue begadang sama bini gue sampai pagi. Keadaannya waktu itu bini gue lagi hamil lagi bang. Di mes itu? Iya, lagi hamil 4 bulan. Iya. Udah tuh gak lama bini gue minta pulang. Nah terus gue jadi sendirian lagi. Akhirnya alhamdulillahnya nih bang, selang 3 hari adalah orang yang masuk. Apa nih? Karyawan baru? Nah karyawan baru yang masuk kebetulan tuh itu orang kagak jauh bang rumahnya dari situ. Cuman kan emang peraturannya di situ harus tinggal di mes ya. Pas dari situ perkenalan tuh gue kenalin sama dia. Nah terus gue disuruh si bos, nih ajarin nih anak nih gitu. Saya ajarin nih bang, Nah akhirnya nih alhamdulillah waktu pas gue sama dia berdua nggak ada gangguan bang, belum ada gangguan. Akhirnya gue 2 bulan kerja lah. Dianya ngomong, kalau misalkan lu shift malam lu suka bolak-balik ke kamar mandi ya bang ya? Nanya ada tuh ke gue bang. Siang-siang. Gue bilang kagak, gue di bawah. Lu serius bang? Soalnya gue ngeliat lu bolak-balik ke kamar mandi. Gue bilang, itu lu halu kali. Gue sebenarnya udah tahu bang, cuman gue nggak mau bikin dia takut. Takutnya dia desain juga, gue sendirian kan. Iya, gue usahalah buat kuatin mental dia gitu bang. Dia bilang, iya kali ya gue kecapean. Iya kecapean lu kali. Nah waktu itu kebetulan nih bang, gue shift malam. Nah dia udah kelar shift nih bang, shift siang dia. Nah dia udah kelar shift, lantai 12 ada yang check out jam 12:30. Harusnya kan udah pergantian shift ya bang. Gue suruh dia nih bang, nih lu sebelum tukeran shift lu beresin dulu dah tuh lantai 12 ada yang check out. Terus dia ngomong gini, bang bukannya udah gantian shift, ya udah tolong sih gue bentar dulu, gue mau prepare dulu. Akhirnya nih dia pas beberes itu, pas dia buka nih pintu, ada perempuan bang, lagi duduk di atas kasur lagi mainin rambut gini. Dia pikir tamunya belum check out bang. Kak maaf kak, udah waktunya check out. Dia ngomong gitu kan. Pas nengok itu mukanya rata bang, dia bilang gitu. Rata bang. Gila. Nah terus dia buru-buru tuh lari kan naik lift ke kamar, buru-buru naik lift ke kamar. Dia cerita sama gue semuanya yang diceritain. Nah ternyata bener bang yang diceritainnya sama security yang katanya, kita flashback lagi lah waktu pas ada suara itu. Iya. Nah terus security juga sempat ngomong katanya itu mukanya rata gitu. Berarti dia ngeliat juga tuh? Dia ngeliat juga. Gue juga dari situ kan mulai, ilah. Gue mau udah mah kepikiran waktu itu, cuman alhamdulillahnya gue juga dari kejadian itu kayak ada alhamdulillahnya nih. Waktu pas gue cuman dengerin suaranya doang, bukan orangnya. Nah terus dia ngomong, akhirnya nih
nggak diberesin dah tuh lantai 12. Oh, ditinggal pergi sama dia. Ditinggal pergi. Nah terus gue juga disuruh beresin, gue kagak mau, gue nungguin pagi aja lah. Pagi juga kan jatuhnya mesti sip gue gitu. Akhirnya jam 8 pagi gue beresin. Lu masuk ke kamar itu, Bang? Iya, gue masuk ke kamar itu. Terus lu pas masuk apa yang lu rasain tuh? Yang gue rasain sih kayak panas bang. Oke. Panas aja gitu. Panas. Nah terus itu berantakan lah di situ gitu, kayak bekas-bekas snack gitu di atas tempat tidur. Akhirnya gue rapihin. Pas abis itu nih jam 12 siang bang. Jam 12 siang tuh ganti shift kan. Pas gue pergantian shift kan gue masuk kamar nih papasan sama dia. Dia pucat bang, temen gue tuh mukanya. Singkat cerita jam 2 siang ada security nelpon saya nih bang. Security-nya ngomong, "Gih, ini temen lu pingsan di bawah." Wah, pingsan. Iya. Serius bang, serius. Langsung gue ke bawah. Nah terus gue kayak pertolongan pertama lah gitu. Gue belum itu dulu, gue kayak yang ngasih minyak kayu putih dulu gitu, ngasih minyak kayu putih dulu. Ternyata tuh dia drop bang, drop. Akhirnya ini dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakitnya juga responnya sama kayak yang waktu itu gue masuk rumah sakit juga bang. Oh, cuman kecapean. Ke klinik itu juga sama, soalnya dia ngomongnya cuma kecapean doang ini. Cuman sama kejadian itu, dia malah sampai 2 minggu bang. Si bos gue sampai ngomong gini, "Ini anak bawa pulang aja kali ya," gitu maksudnya. Daripada kasihan gitu di sini, lu kan kerja nggak ada yang ngurusin. Iya. Nah akhirnya dibawa pulang nih. Dibawa pulang, nah terus dia itu nih, apa namanya, resign. Dan lu sendirian lagi? Sendirian lagi bang. Gila. Gue sendirian lagi di situ, kerja di situ gue sendirian lagi. Selang 3 hari dia nelpon gue bang, "Gimana kabar? Sehat bang?" Dia bilang gitu. Gue bilang, "Gue sehat, lu gimana? Lu sehat gak?" Gue bilang gitu, nanya kabar orang. Nah terus gue penasaran nih, pengen tahu, "Lu emang kenapa sih kok bisa ngedrop gitu?" Katanya, "Gue lagi tidur di kamar." Nah terus dia diirep-erep bang, kayak diirep-erep gitu, dia cerita. Kayak diirep-erep gini nih, dia cerita lagi diirep-erep. Dia nggak bisa bangun bang, pas melek nih, depannya pisan bang. Apa? Yang dia lihat di lantai 12 itu, yang makhluk yang mukanya rata itu. Kuntilanak mukanya rata. Dari situ gue bilang, "Lu yang bener lu. Jangan nakut-nakutin, gue sekarang sendirian nih," gue bilang gitu kan. "Iya bener bang," katanya. Nah makanya gue pas habis itu lemes bang. Soalnya gue kayak dicekek, bener-bener dicekek. Kata dia cekek? Iya. Gila. Kayak bener-bener, gimana sih bang? Gini, ditindihin gitu. Nah udah dari situ nih bang, mulai down lah gitu bang, sama kejadian-kejadian ini. Nah akhirnya nih, gue cuman kerja yang kayak biasalah kerja lah. Gue lanjut kerja, gue pengen fokus ini. Gue rencana gajian 3 bulan gue pengen di sana. Gue juga udah capek banget gitu. Nah terus pas itu nih, pas malamnya ada yang check out lagi bang di lantai 12. Itu waktu itu padahal masih jam 10 malam bang. Akhirnya gue bersihin ya bang. Jadi ini ada kaca madepnya ke kasur bang. Kaca di dalam kamar nih madepnya ke kasur. Nah belakangnya itu tuh kayak ada space lah gitu. Belakangnya itu kayak ada space. Akhirnya gue masangin spray gitu. Nah di situ pas gue lagi nyapu, gue nengok ke kaca gitu. Di belakang ada yang lagi mainin rambut begini bang. Dari kaca itu lihat? Iya, gue langsung teriak di situ. "Udah dong," gue bilang, "jangan kayak gini terus," gue bilang gitu. Gue udah capek. Akhirnya gue lari juga ke bawah tuh bang. Nah terus dia sambil main rambut begini aja gitu, kayak yang gini. Nah pas habis dari situ nih, gue bilang gue ke bawah, langsung dia bilang, "Udahlah," katanya. Security juga udah kagak mau gitu. Itu lagi ngadulnya, itu lagi. Sosok itu lagi? Ya, merinding kan tuh gue tuh cerita itu, serius. Pas dari situ nih, gue juga udah mulai itu down lah dari situ. Nah setelah 7 hari dari kejadian itu nih bang nih, gue juga kayak yang ada wisuda ada tuh kebetulan tuh bang. Oke, dari kampus? Iya dari kampus. Nah jadi kan kalau misalkan ada wisuda dari kampus tuh rame ya bang, penuh ya apartemen. Nah akhirnya nih gue di bawah nih bang begadang. Kebetulan bini gue ngajak video call. Jadi ini gue lagi ngumpul sama security lah gitu, lagi ngobrol gitu. Ya, jadi kan kalau misalkan kita ngobrol gitu, kita video call berisik ya bang ya. Nah gue misah dah tuh bang ke belakang. Di belakang tuh jadi tuh, di belakangnya itu nih apartemen itu, di belakangnya tuh kayak pohon pisang, tanaman-tanaman warga gitu bang.
pohon jagung gitu, alang-alang gitu. Nah akhirnya nih gua lagi video call nih bang, gua ngeliat pocong bang di samping pohon pisang. Yang kata orang-orang pocong itu gede badannya, itu bener bang, tinggi. Ada kali 2 meter mah, 2,5 meter lah, 3 meteran gitu. Gua langsung buru-buru gua matiin, gua lari ke depan ya sama security. Gua buru-buru ngos-ngosan tuh. Nah terus kata security dia minum dulu. Akhirnya gua minum. Gua minum dulu. Langsung tuh bang di situ gua keluar keringat dingin kan, Akhirnya gua pingsan bang di situ. Pingsan? Pingsan. Pas dari kejadian itu nih gua udah nggak inget lah. Nggak inget apa-apa. Akhirnya pas gua bangun-bangun udah pagi. Pas setelah kejadian itu nih bang nih, gue kan sakit nih. Gak lama ada orang masuk kerja nih bang. Pas itu gue kerja lah biasa lah. Setelah itu dia gue ajarin. Kebetulan dia juga ada pengalaman lah. Ada pengalaman juga, udah cepat ngertinya. Akhirnya nih, pas siang-siangnya gue penasaran kan bang. Ini kenapa sih? Gue kan kebetulan udah akrab juga nih sama security itu. Security yang ada di situ. Gue nanya nih bang. Gue nanya, sebenarnya nih ini apartemen kapan sih gitu, pembangunannya kapan, nah terus ada kejadian apa. Nah terus dia ngomong dan nih bang sambil ngopi lah sama gue, sambil ngobrol. Jadi gini, dibangunnya tahun 2012, kelarnya 2017. Kan hitungannya lama ya, 5 tahun pembangunan gitu. Nah terus dia ngomong katanya nih di lantai 12 di samping tangga matinya nih bang, ternyata di situ ada yang jadi ini tangganya ini kan muter begini ya, model tangga muter, dia loncat bang dari situ. Itu penghuni apartemen? Itu penghuni bang. Penghuni. Nah kebetulan nih kamarnya dia kamar yang disewain sekarang. Yang disewain buat harian. Yang pantesan yang gue baru masuk udah diketawain. Makanya dia bilang anak-anak nggak ada yang kuat kerja di sini sebenarnya. Itu bos lu udah ada kali 30 kali dalam setahun gitu ganti karyawan. Serius bang. Nah paling lama cuma 2 orang, lu sama sebelumnya ada orang rangkas. Paling lama tuh? Iya. Gila. Gue juga kaget kan. Serius bang, serius. Nah apalagi itu di mes itu sebenarnya ada anak kecil bang, hantu anak kecil. Cuman gue nggak pernah ngeliat sih soal itu. Yang kata security itu? Iya. Nah itu jahil. Kayak misalkan orang lagi tidur selimutnya ditarik. Misalnya karyawan yang tidur di situ selimutnya ditarik, gitu bang. Nah akhirnya nih setelah gue nanya sama security, seminggu kemudian nih gue gajian, gue bilang gue ngundurin diri dah tuh dari situ. Dan lu ngerasa udah gak nyaman? Iya, udah gak nyaman. Maksudnya udah berat banget, udah capek banget gitu bang. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Bogi nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan setiap kerjaan pasti punya risiko, ya punya tantangan tersendiri ya. Dan ya terutama para pekerja-pekerja yang malam nih. Dan hal gaib, hal mistis selalu ada di sekitar kita. Jadi kita nggak usah takut sama mereka. Biarkan mereka yang mikirin kita. Kita nggak usah takut. Kalau ngeri wajar, karena kita manusia. Tapi kalau sampai takut, kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bang, kalau gue naik motor, ntar gue takut jatuh. Itu beda lagi konsepnya. Oke, sampai jumpa kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bogi, makasih banyak ya bang ya. Airnya taruh dulu bang. Belum selesai. Dadah.